Saya akan membagikan sebuah renungan singkat yang saya beri tema 3 prinsip gaya hidup orang Kristen. Di situasi pandemi ini tentu sangat penting kita memahami gaya hidup orang Kristen. Ada banyak orang yang kesulitan, keuangan, ekonomi, berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi, tagihan yang harus dibayar, dan berbagai persoalan hidup yang lain. Jadi sangat penting kita mendengarkan renungan ini. Kalaupun kita sudah benar gaya hidupnya, ini bisa kita bagikan kepada banyak orang nantinya. 3 prinsip gaya hidup orang Kristen. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang percaya itu tersebar di setiap lapisan masyarakat. Yang saya sebut lapisan di sini maksudnya adalah ada yang kaya, ada yang pas-pasan, ada juga yang miskin. Ada orang yang baginya 100.000 itu sangat banyak, tapi ada orang yang baginya 100.000 itu seperti jajanan tiap hari. Ada orang-orang Kristen yang kaya, ada yang pas-pasan, ada juga yang miskin. Itu fakta di lapangan. Alkitab ajarkan beberapa prinsip gaya hidup yang seharusnya dimiliki oleh kita, orang percaya, dalam lapisan apapun. Baik orang kaya, orang pas-pasan, atau orang yang kategori miskin. Prinsip gaya hidup ini seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Tentu ada banyak, bisa kita explore, bisa kita gali dari Alkitab, tapi kali ini kita pelajari 3 saja. Yang pertama, prinsip gaya hidup orang Kristen adalah memiliki rasa cukup. 1 Timotius 6 ayat 6-8, saya minta satu orang bacakan, sudah ada di slide sini. Ibu Jen, bacakan. Buka mic-nya, ada di sini Ibu, di slide saja. Sengaja supaya tidak makan waktu banyak. Dibaca saja. Bisa kelihatan? Memang, ya, silakan. Pak. Ya, silakan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ya, ini ayat yang luar biasa ya. Memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Jadi benar itu saudara ya. Kalau kita meninggal nanti kita nggak bawa apa-apa. Yang kita bawa itu roh kita. Mau di peti ditaruh banyak baju, banyak uang, nggak akan dibawa. Yang kita bawa itu roh kita. Nggak ada yang lain yang kita bawa. Benda jasmani apapun nggak bisa kita bawa ke sana, saudara ya. Bahkan tubuh kita sendiri kita tidak bawa menghadap Tuhan atau masuk ke dunia orang mati. Oleh sebab itu Alkitab katakan memiliki rasa cukup itu penting. Dalam hal ini asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Mari kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya minta Ibu Lili membacakannya. Di slide ini saja Ibu. Buka mic-nya Ibu. Ibu Lili bisa baca? Memang agama memberikan keuntungan yang besar kalau orang puas dengan apa yang dipunyainya. Sebab tidak ada sesuatu pun yang kita bawa ke dalam dunia ini. Dan tidak ada sesuatu pun juga yang dapat kita bawa keluar. Jadi kalau ada makanan, pakaian, itu sudah cukup. Iya. Bagus sekali ya ayat ini ya. Ada yang katakan, Pak, itu kan konteks zaman dulu. Kalau sekarang asal ada makanan, rumah, dan pakaian cukup. Asal ada makanan, kontrakan. Kuota sekarang ya. Asal ada kuota internet ya. Asal ada wifi cukup. Apalagi kalau lagi PPKM begini. Ya, itulah guyon-guyonan ya. Tapi Alkitab kasih prinsip yang mendasar ya. Asal ada makanan dan pakaian itu cukup. Dalam 1 Timotius 6 ayat 8-10, ini ayat selanjutnya. Tadi kan ayat yang ke 6-8. Lalu kalau kita baca ayat 9, ya, minta Evi bacakan Evi. Ada Evi di situ? Ya, ayat 9 Evi, bahasa Indonesia sehari-hari.
Tetapi orang yang mau menjadi kaya tergoda dan terjerat oleh bermacam-macam keinginan yang Kecil, bodoh Evi. dan yang merusak. Dekat-dekat. Ya, oke. Tetapi orang yang mau menjadi kaya Ya. tergoda dan oleh bermacam-macam keinginan yang bodoh dan yang merusak. Keinginan-keinginan itu membuat orang menjadi hancur dan celaka. Ya. Sebab dari cinta akan uang timbul segala macam kejahatan. Ada sebagian orang yang mengejar uang sehingga sudah tidak menuruti lagi ajaran Kristen. Lalu mereka tertimpa banyak penderitaan yang menghancurkan hati mereka. Ya. Tetapi ada orang yang mau jadi kaya, tergoda dan terjerat. Jadi setelah bicara asal ada makanan dan pakaian cukup, Rasul Paulus lanjutkan tuh. Dia hubungkan kecukupan itu dengan uang. Dia kasih contoh dulu, orang mau jadi kaya, terjerat dengan bermacam-macam keinginan bodoh yang merusak. Keinginan itu bikin hancur dan celaka. Lalu dia kasih tahu, sebab cinta akan uang, dari situlah timbul segala macam kejahatan. Ada orang yang demi mengejar uang tidak lagi menuruti prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Alkitab. Kamu harus jujur, kamu harus berbisnis dengan baik, berusaha dengan baik ya. Karena uang orang bisa gelap mata. Karena uang orang bisa tidak jujur dan lain-lain. Itu sebabnya cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Dan akhirnya orang-orang seperti ini Alkitab katakan akan tertimpa penderitaan dan itu akan menghancurkan hati mereka. Cepat atau lambat. Ya. Nah, poinnya apa? What's the point? Poinnya adalah dari sini kita mengerti bahwa rasa cukup sangat berkaitan dengan uang. Dalam hal ini bagaimana kita mengelolanya, mengelola uang dan harta benda yang Tuhan percayakan adalah salah satu sikap pertobatan kita. Terima Tuhan Yesus satu kali seumur hidup. Amin. Tapi bertobat itu setiap hari. Dan Alkitab catat di sini bahwa bagaimana kita mengelola uang adalah salah satu sikap pertobatan kita. Bagaimana kita punya rasa cukup atau tidak, itu adalah salah satu sikap pertobatan kita setiap hari. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Lukas 3 ayat 14, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Satu kali Yohanes Pembaptis berkhotbah, lalu ada beberapa orang kelompok bertanya, ahli Taurat bertanya, pemungut cukai bertanya, prajurit-prajurit bertanya, dan prajurit-prajurit bilang begini, apakah yang harus kami perbuat untuk bertobat? Intinya kan gitu. Jawab Yohanes Pembaptis kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saya nggak punya gaji, Pak. Gimana? Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu, kata firman Tuhan. Kalau kita kerja, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Itu sebabnya juga Ibrani 13 ayat 5, firman Tuhan katakan, saya minta siapa yang bacakan ini? Ibu Wiwin, boleh Ibu Wiwin. Ibrani 13 ayat 5. Ya, bisa kelihatan? Ya, Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, semua yang percaya katakan Amin. Haleluya. Terima kasih Bu Wiwin. Jadi cukupkanlah diri dengan apa yang ada padamu, itu berkaitan dengan uang. Makanya sikap pertobatan kita adalah sikap bagaimana mengelola uang itu. Dan menariknya Ibrani 13 ayat 5 itu kasih jaminan bahwa Tuhan tidak akan sekali-kali membiarkan kita dan Dia tidak akan
meninggalkan kita. Dari sini saya mau bawa kita kepada sebuah rumus yang membentuk rasa cukup. Setidaknya ada dua hal yang membentuk rasa cukup kita. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan sediakan yang terbaik untuk kita. Amin. Sesuai dengan Ibrani 13 ayat 5 tadi ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi, rasa cukup itu terbentuk dari yang pertama, percaya Tuhan sediakan yang terbaik untuk kita, dan yang kedua, kita harus tahu dan melakukan apa yang Tuhan tuntut dari kita dalam hal mengelola uang dan harta benda. Kalau percaya dan tahu apa yang serta lakukan apa yang Tuhan tuntut dari kita, maka itulah rumus rasa cukup. Percaya, tambah tahu, dan lakukan apa yang Tuhan tuntut, itulah rasa cukup. Jadi mari kita punya kedua hal ini, saudara. Jangan pernah meragukan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita kelaparan. Amin. Asal lutut kita selalu siap untuk berseru kepada Dia, lutut kita bertelut, lidah kita berseru kepada Dia, Dia pasti tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Sebab Dia Bapa kita yang di sorga. Dan bukan hanya itu, kita perlu tahu dan lakukan apa yang Tuhan tuntut. Sebab kita mau didewasakan, kita harus belajar mengelola uang dan harta benda. Dengan begitu kita belajar rasa cukup. Kalau saudara mau tambahkan satu lagi rumusnya, itu adalah ucapan syukur. Ya. Itu yang pertama tadi, prinsip hidup orang Kristen yang pertama, gaya hidup orang Kristen harus memiliki rasa cukup. Yang kedua, hindari rasa iri hati. Saya minta Ibu Feli bacakan Keluaran 20 ayat 17, bahasa Indonesia sehari-hari. Jangan menginginkan kepunyaan orang lain, rumahnya, istrinya, hamba-hambanya, ternaknya, keledainya, atau apapun yang dimilikinya. Ya, jadi ini salah satu hukum. Hukum keberapa ini? Hitung nanti. Jadi jangan menginginkan kepunyaan orang lain. Rumahnya, istrinya, hambanya, ternaknya, keledainya, atau apapun yang dimilikinya. Jadi prinsipnya apa? Hindari rasa iri hati. Prinsipnya jangan iri sama milik tetanggamu. Jangan iri sama milik orang lain. Jangan banding-bandingkan apa yang kamu punya dengan orang lain. Nah, kalau ibu-ibu tuh, Pak, itu sudah punya ini tuh. Si tetangga tuh udah kulkas baru. Tapi ibu-ibu di sini nggak begitu ya. Di luar sana banyak ya. Nggak ada yang ngaku maksudnya. Enggak ya. Jangan iri sama milik tetanggamu. Jangan banding-bandingkan apapun yang kamu punya dengan orang lain. Dan kita perlu ingat bahwa iri hati itu adalah bentuk lain dari keserakahan. Karena kita iri berarti kita mau punya juga yang orang lain punya. Artinya kita serakah. Kita nggak belajar mencukupkan diri. Oke, itu prinsip hidup yang kedua. Yang ketiga, cepat saja, berusahalah hidup lebih sederhana. Setiap harta benda yang memerlukan waktu, setiap harta benda memerlukan waktu dan bahkan uang untuk kita pelihara. Perhatikan ini, bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak waktu dan uang yang akan kita habiskan untuk maintenance, untuk merawatnya. Waktunya juga semakin banyak untuk kita sapu-sapuin, untuk kita bersihkan debunya. Semakin banyak barang, semakin banyak yang perlu kita bersihkan. Akhirnya uangnya dan waktunya terkuras habis di situ. Ya. Beli pembersih debu, beli apa, beli ini, tambah banyak, gitu ya. Akhirnya pembersih debunya rusak, diservis lagi. Semakin banyak barang, semakin banyak waktu dan uang yang akan kita habiskan untuk merawatnya. Itu sebabnya Alkitab kasih tahu sama orang-orang Kristen,
Berusahalah hidup lebih sederhana. Dan ketika kita menghabiskan banyak waktu dan uang untuk merawat barang-barang itu, harta benda itu, akibatnya itu bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Karena kita menjadi tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan apalagi bersekutu dengan sesama. Habis waktu kita hanya untuk barang yang kita miliki. Semua pikiran kita habis untuk mengkhawatirkan bagaimana harta saya di sana, uang saya di bank ini, dan lain-lain. Tidak salah memiliki banyak uang tentunya. Tetapi Alkitab mengatakan berusahalah hidup lebih sederhana. Kehidupan yang tenang dan sederhana adalah lingkungan yang paling aman bagi kita untuk kita bisa menginvestasikan waktu dan memelihara hubungan dengan Tuhan dan sesama. Saya sudah lihat ada banyak orang kaya yang tidak tenang dalam hidupnya. Saudara tahu artis yang baru-baru ini ketangkap karena narkoba? Suami istri. Orang bilang, apa yang mereka cari lagi? Uang punya. Ya. Mereka mau beli apa aja bisa, mau pergi kemana aja bisa. Tapi mereka mencari kesenangan yang lain. Karena apa? Tidak ada rasa cukup, tidak ada rasa puas. Menginginkan yang lain. Mereka tidak mau hidup sederhana. Nah, kehidupan yang tenang dan sederhana itu lingkungan paling aman bagi kita. Untuk kita bisa mengembangkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Tentu kehidupan yang sederhana itu tidak berarti kita tidak dinamis di dalam mencari uang, di dalam mengelola uang, di dalam menambah harta benda kita, tidak juga. Ya. Dalam pengertian menambah tabungan kita, bukan berarti kita sudah cukup, tidak perlu tambah tabungan, sudah cukup, nggak perlu tambah banyak uang, bukan begitu. Ya. Hidup dengan rasa cukup dan sederhana berarti kita mempunyai banyak waktu untuk Tuhan dan sesama. Itu sebabnya ayat terakhir 1 Tesalonika 4 ayat 11, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Ada begitu banyak orang yang demi punya sesuatu, dia hutang sana-sini. Ya. Kalau hutangnya dia bisa bayar, nggak masalah. Karena seringkali memang kita perlu kredit dulu, bukan? Ya. Ya. Kalau kita nggak kredit, kita nggak cicil, artinya kita nggak ngutang, ya sulit punya. Gitu. Karena kita belum punya banyak. Dan yang Alkitab maksud di sini adalah bahwa kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada dan hiduplah dengan tenang sehingga kita nggak bergantung kepada orang lain. Ada orang yang dia nggak bisa, dia tahu dia nggak bisa bayar, tapi dia ngotot pinjam sana sini. Dia hidup bergantung dari orang lain. Dia tidak mau bekerja. Ya. Itu sebabnya Alkitab sebutkan urus persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan. Artinya hasilkan sesuatu gitu ya dari hidupmu, produktif. Dan jangan mengejar kekayaan. Cukuplah diri dengan apa yang ada dan anggaplah hidup dengan tenang itu adalah sebuah kehormatan. Jadi Alkitab tidak memberikan sebuah indikasi, sebuah pernyataan bahwa hidup kaya, hidup punya banyak harta itu adalah sebuah kehormatan di hadapan Tuhan. Tidak. Bahkan Alkitab katakan orang kaya sukar masuk kerajaan sorga. Tetapi Alkitab sebutkan anggaplah suatu kehormatan untuk hidup tenang, hidup sederhana karena kamu mengurus persoalan hidupmu sendiri dan bekerja dengan tangan. Sehingga kamu bisa hidup dengan sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Puji Tuhan, saya percaya jemaat Tuhan semua bisa mengerti renungan ini dan mempunyai rema masing-masing pada konteks saudara masing-masing untuk menerapkan
menghidupi dan lebih memperdalam 3 prinsip gaya hidup orang Kristen ini. Yang pertama, miliki rasa cukup. Rumusnya adalah percaya Tuhan sediakan yang terbaik dan kita harus lakukan apa yang Tuhan tuntut dari kita. Hindari rasa iri hati dan berusaha hidup lebih. Semoga ini bisa membantu kita mengatasi setiap kesulitan, terutama di masa-masa pandemi dan masa-masa ke depan yang menurut orang-orang tertentu dalam ekonomi kemungkinan besar ada krisis, kemungkinan besar ada hal-hal yang bisa mengganggu ekonomi negara kita. Tapi kiranya itu tidak terjadi, kita doakan bangsa kita, dan dalam kapasitas kecil, dalam konteks kecil, mari kita hidup dengan rasa cukup, tidak iri, dan berusaha hidup lebih sederhana, karena itulah prinsip gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Tuhan berkati kita sekalian.